Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang sejarah psikologi industri dan organisasi. Aku Rida. Aku Indah. Aku Putri. Aku Rizky. Nah, sekarang waktunya kita membahas sejarah singkat psikologi industri dan organisasi. Yuk kita bahas. Sebelumnya, apa sih itu psikologi industri dan organisasi? Jadi, psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen, baik secara perorangan maupun secara kelompok untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Selanjutnya ada sejarah psikologi industri dan organisasi. Tahun 1901, Walter D. Scott berbicara tentang kemungkinan penggunaan psikologi dalam periklanan. Tahun 1903, ia menerbitkan bukunya yang berjudul The Theory of Advertising, yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas tentang psikologi dengan suatu aspek dari dunia kerja. Tahun 1913, terbit buku lain dengan judul The Psychology of Industrial Efficiency yang ditulis oleh Hugo Münsterberg yang membahas secara lebih luas bidang dari psikologi industri. Frederick Winslow Tyler, seorang sarjana teknik, pelopor gerakan scientific management, mencari cara-cara yang paling efisien untuk melakukan suatu pekerjaan dan menciptakan berbagai macam alat mekanik yang disesuaikan dengan struktur faal badan dan anggota badan kita. Pada masa itu, mulailah peran sarjana psikologi melakukan eksperimen bersama-sama dengan para teknik industri menggarap objek studi yang baru, yaitu kesesuaian dan penyesuaian dari lingkungan kerja fisik, peralatan kerja, dan proses kerja dengan keterbatasan kemampuan fisik dan psikis dari manusia sebagai tenaga kerja. Mulailah pada tahun 1960-an penerapan psikologi di bidang penjualan dengan mengadakan penelitian perilaku konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dimulai kegiatan promosi melalui berbagai media untuk menarik konsumen. Peran sarjana psikologi mendalami hubungan antar manusia dalam industri, mempelajari organisasi sebagai suatu keseluruhan, struktur dan iklim berbagai macam organisasi, pola dan gaya komunikasi, struktur sosial formal dan informal yang ditimbulkan untuk menentukan pengaruh dan akibatnya terhadap perilaku tenaga kerja. Fred Fetler mengemukakan teori kepemimpinan yang dikenal sebagai contingency models of leadership, yang menyatakan situasi yang berbeda membutuhkan leadership style yang berbeda pula. Dalam era ini, teori-teori organisasi mulai tumbuh dan berkembang dengan lebih banyak variasinya. Pada masa sampai Perang Dunia II, maka classical organization theory mendominasi ranah teori organisasi. Pada tahun 1960-an, teori organisasi berkembang dengan pesat, baik di Inggris maupun di Amerika. Dapat dikatakan sejak era 1960-an, para ahli psikologi industri dan organisasi mulai terpengaruh oleh masalah-masalah organisasi sebagai konteks individu yang berbeda. Pada tahun 1971, istilah psikologi industri dan organisasi mulai digunakan di kalangan akademisi dan praktisi. Psikologi industri dan organisasi ini tidak saja membicarakan hal-hal yang tradisional dalam psikologi industri, seperti seleksi dan lain-lain, tapi mulai memasukkan faktor organisasi seperti kepemimpinan, komunikasi dalam organisasi sebagai bagian dari buku-buku psikologi industri dan organisasi. Dan Frederick Winslow Taylor, seorang sarjana teknik, mencari cara-cara yang paling efisien untuk melakukan suatu pekerjaan dan menciptakan berbagai macam alat mekanik yang disesuaikan dengan struktur fal badan anggota badan kita. Pada masa itu, mulailah para sarjana psikologi eksperimen bersama-sama dengan para sarjana teknik industri menggarap objek studi yang baru, yaitu kesesuaian dan penyesuaian diri lingkungan kerja fisik, peralatan kerja dan proses kerja dengan keterbatasan kemampuan fisik dan psikik dari manusia dengan sebagai tenaga kerja. Melalui eksperimen ditemukan hukum-hukum dan prinsip-prinsip umum yang diterapkan dalam penyusunan suatu proses kerja yang efisien, merancang dan membuat alat-alat yang dengan kemampuan fisik dan psikik manusia. Dengan bekerja sama dengan sarjana teknik, para sarjana psikologi memberi keterangan tentang kapasitas dan keterbatasan manusia dalam menggunakan peralatan canggih.
Para sarjana psikologi juga membantu para perancang teknik dalam tata letak panel alat, baik yang ada di dalam mobil maupun yang ada di kokpit kapal terbang. Akhirnya pada waktu bersamaan, para sarjana psikologi sebagai kelanjutan mendalami hubungan antar manusia dalam industri mulai mempelajari organisasi sebagai suatu keseluruhan. Mereka mempelajari struktur iklim dan budaya dari berbagai macam organisasi, pola dan gaya dari komunikasinya, struktur sosial formal dan informal yang ditimbulkan untuk menentukan pengaruh dan akibatnya terhadap tenaga kerja. Psikologi industri dan organisasi di Indonesia baru dikenal dan dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1950-an. Sejarah masuknya psikologi industri dan organisasi di Indonesia. Psikologi sebagai ilmu baru dikenal dan dikembangkan di Indonesia sekitar tahun 1950. Ketika kemerdekaan Indonesia diakui secara resmi oleh Belanda akhir tahun 1949. Terdapat kegiatan-kegiatan psikologis dengan menggunakan tes-tes psikologis yang dilakukan oleh Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengadakan seleksi siswa untuk masuk ke sekolah menengah kejuruan teknik serta pengukuran psikometris untuk keperluan penjurusan sekolah. Pada tanggal 3 Maret 1953, di bawah pimpinan Profesor Dr. Slamet Imam Santoso, didirikan Lembaga Pendidikan Asisten Psikologi dan Balai Psikoteknik dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lembaga Pendidikan Psikologi berkembang menjadi jurusan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan tahun 1960 menjadi Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Bagian psikologi kejuruan dan perusahaan sekarang menjadi bagian psikologi industri dan organisasi. Psikologi industri yang merupakan cabang dari psikologi yang ketika itu hanya menerapkan penggunaan tes dalam rangka seleksi dan penjurusan sekolah sejak itu berubah menjadi ilmu yang dapat dikembangkan teorinya melalui penelitian-penelitian. Secara umum dapat dikatakan bahwa kemungkinan untuk mengembangkan teori psikologi dan industri di Indonesia sebagai ilmu telah dikenal dan dipahami, tetapi pelaksanaannya belum dapat dilakukan sepenuhnya. Psikologi dan industri di Indonesia dewasa ini masih merupakan ilmu terapan dengan kegiatan utamanya pada pelaksanaan pemeriksaan psikologis yang secara populer dikenal dengan psikotes, dengan tujuan seleksi dan penempatan, penyuluhan dan bimbingan kejuruan, dan pengembangan karir.